Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Effendi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan teori data warehousing, Kimball versus Inman. Oke, sebelum kita masuk ke perbandingan antara Kimball dan Inman, mungkin kita akan mengenal tentang data warehousing. Nah, apa sih definisi dari data warehousing? Nah, data warehousing adalah proses pengumpulan dan pengelolaan data dari berbagai sumber untuk analisis dan pelaporan. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dengan menyediakan informasi yang terstruktur dan terintegrasi. Lalu masuk pada yang pertama, yaitu pendekatan Kimball. Untuk pendekatan Kimball itu terbagi menjadi dua. Yang pertama Rapp Kimball, yang kedua pendekatan dimensional. Nah, untuk Rapp Kimball, di mana ahli dalam metode dimensional data warehousing dengan melakukan pendekatan yang dikenal sebagai bottom up approach. Nah, lalu untuk pendekatan dimensional, di mana pendekatan ini lebih berfokus pada pembuatan data mart yang terdesentralisasi untuk kebutuhan analisis spesifik. Nah, data mart ini dirancang menggunakan model dimensional seperti star schema dan snowflake schema. Lalu untuk karakteristik Kimball itu yang pertama data mart. Data mart ini adalah subset dari data warehouse yang berfokus pada area bisnis tertentu, digunakan oleh pengguna bisnis untuk analisis cepat dan spesifik. Nah, untuk metode model datanya sendiri itu yang pertama ada star schema. Star schema ini terdiri dari tabel fakta di pusat dikelilingi oleh tabel dimensi. Lalu untuk snowflake schema ini merupakan variasi dari star schema dengan tabel dimensi yang dinormalisasi. Nah, untuk keuntungannya yaitu implementasi lebih cepat dan iteratif, mudah dipahami oleh pengguna, akhir. Nah, untuk kelemahannya sendiri itu lebih berpotensi inkonsistensi data antara data mart, lalu konsolidasi data dari berbagai data mart bisa menjadi kompleks. Setelah itu masuk ke pendekatan Inmon. Untuk pendekatan Inmon itu ada dua juga. Yang pertama ada build-in-mon dan yang kedua ada Enterprise Data Warehouse atau yang disingkat EDW. Nah, untuk build-in-mon ini dikenal sebagai bapak data warehousing, di mana untuk pendekatannya sendiri itu dikenal sebagai top-down approach. Nah, untuk Enterprise Data Warehouse atau EDW ini menekankan pada integrasi data dari seluruh organisasi. Desain database terpusat dan terstruktur menggunakan Treat Normal Form atau yang biasa kita kenal dengan singkatan 3NF. Masuk pada karakteristik Inmon. Nah, untuk karakteristik Inmon itu, sebelum kita masuk ke keuntungan dan kelemahannya, mungkin kita masuk ke Integrated Data Warehouse, di mana Enterprise Data Warehouse itu mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu kesatuan yang konsisten. Data kemudian disimpan dalam bentuk 3NF untuk mengurangi redundansi. Nah, untuk keuntungannya, yang pertama itu adalah data konsisten dan terintegrasi secara menyeluruh. Dan yang kedua, mendukung analisis strategis yang membutuhkan data dari seluruh organisasi. Untuk kelemahannya sendiri itu, dia lebih ke implementasi lebih lama dan kompleks. Lalu yang kedua, memerlukan keahlian teknis yang tinggi dan sumber daya yang lebih banyak. Lalu bagaimana dengan perbandingan teknis? Nah, untuk perbandingan teknisnya sendiri, dalam model data, Kimball ini memiliki dua model data. Yang pertama adalah star schema dan yang kedua adalah snowflake schema. Sedangkan Inmon itu memiliki satu model data saja, yaitu Treat Normal Form atau 3NF. Lalu untuk pendekatan implementasi di Kimball itu ada bottom up atau dimulai dari data mart. Sedangkan Inmon itu
top down atau dimulai dari enterprise data warehouse. Lalu untuk fokusnya sendiri, Kimball itu memiliki kemudahan akses dan penggunaan oleh end user, sedangkan Inmon konsistensi dan integritas data. Lanjut ke studi kasus implementasi. Nah, untuk studi kasus Kimball, di mana retail, analisis penjualan harian, kebutuhan laporan cepat dan fleksibel. Sedangkan untuk studi kasus Inmon itu lebih ke perusahaan multinasional di mana integrasi data global untuk analisis strategis dan pelaporan terpusat. Nah, kalau saya misalnya nih, kapan menggunakan pendekatan Kimball? Atau kira-kira situasi yang memungkinkan untuk menggunakan pendekatan Kimball. Yang pertama itu adalah memerlukan implementasi cepat dan fleksibel, dan yang kedua fokus pada analisis spesifik departemen atau fungsi bisnis, dan yang ketiga terbatasnya sumber daya untuk pengembangan data warehouse besar. Nah, lalu masuk ke kapan menggunakan pendekatan Inmon. Untuk situasi pendekatan Inmon itu ada 3 juga. Yang pertama adalah organisasi besar dengan kebutuhan integrasi data yang tinggi. Yang kedua, proyek jangka panjang dengan fokus pada konsistensi dan integritas data. Dan yang ketiga, itu memerlukan laporan dan analisis strategi dari seluruh organisasi. Lalu, setelah itu kita bisa menarik kesimpulan menjadi 2. Yang pertama adalah pemilihan pendekatan, dan yang kedua adalah kolaborasi. Nah, untuk pemilihan pendekatan itu, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis, skala proyek, dan sumber daya yang tersedia, dengan mempertimbangkan kecepatan implementasi versus konsistensi data. Sedangkan untuk kolaborasinya itu, dia berbentuk dalam banyak kasus, kombinasi kedua pendekatan dapat memberikan solusi yang optimal. Oke, lalu inilah bentuk gambaran dari StarSchema, di mana data fakta akan menjadi pusat dari data yang lainnya. Lalu ini adalah contoh dari gambaran dari snowflake schema yang ada pada Kimball. Kurang lebih seperti ini, di mana merupakan variasi dari star schema, namun memiliki anakan atau memiliki cabang seperti dimension table seperti ini. Oke, lalu lanjut untuk treat normal form atau 3NF itu kurang lebih untuk gambaran tabelnya seperti ini, di mana tabel yang paling bawah ini merupakan hasil dari 1NF dan 2NF sehingga menjadi 3NF. Untuk 1NF-nya itu sendiri itu merupakan tabel-tabel yang berada di atas ini. Dan yang ini merupakan tabel 2NF-nya, lalu masuk ke tabel 3NF. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya tentang teori Kimball, teori data warehousing Kimball, dan Inmon. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.